Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada malam hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini, tepat di tanggal 31 Mei tahun 2023, kami kembali ingin memperlihatkan situasi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Terlihat cukup ramai sekali para wisatawan yang berada di kawasan wisata Ubud ini, karena hampir setiap hari malam di Puri Saren Ubud terdapat acara seni tari legong. Tari legong adalah salah satu acara seni yang memiliki banyak variasi gerakan unik, atraktif. Legong berasal dari kata leg yang berarti luwes atau lentur, sedangkan gong memiliki arti alat musik tradisional Bali yang digunakan untuk mengiringi tarian atau disebut sebagai gamelan. Jadi arti nama tari legong berarti sebuah tari yang sangat luwes yang mengikuti suara instrumen dari gamelan. Namun pada malam hari ini kami tidak membahas lebih jauh lagi tentang hal tersebut atau tentang tari legong, melainkan kami ingin memberitahu atau memberikan informasi kepada sobat telur semuanya bahwasanya besok kita semua mulai masuk ke dalam bulan baru, tepatnya bulan Juni. Semoga bulan Juni membawa keberkahan bagi sobat lovers semuanya. Berbicara mengenai bulan Juni, tentunya sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi hal inilah yang akan sedikit kami ulas, kami bahas tentang sejarah, seperti apa sejarah lahirnya hari Pancasila atau sejarah hari kelahiran Pancasila. Pasti sobat lovers banyak yang bertanya, mengapa hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni? Bagaimana sejarahnya? Dan siapa yang pertama kali merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Sedikit kami kutip dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, bahwasanya keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Dalam Kepres tersebut juga menetapkan pada setiap tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dikarenakan pada tanggal 1 Juni 1945 kata Pancasila pertama kali disebut oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Penetapan tersebut juga bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Hari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni. Menurut Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada banyak cara untuk memperingati hari lahir Pancasila, akan tetapi memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam pemahaman dan tindakan nyata merupakan cara terbaik dalam memperingati hari lahir Pancasila.
Lebih lanjut, Sekjen Kemenkumham mengatakan Pancasila telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia serta sudah terbukti dan teruji sebagai ideologi yang mampu menjadi pemersatu bangsa. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai keberagaman dan persatuan antar komponen anak bangsa sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Adapun sejarah dari lahirnya Pancasila yang kami kutip dari Kemenku atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mana tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Setelah dalam sidang pertamanya anggota BPUPKI membahas bersama Soekarno mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka, dilanjutkan dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widjoningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Sojoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A. Maramis, dan Ahmad Sobarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila yang perlu untuk kita ingat. Tapi tidak hanya untuk diingat saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dengan lahirnya 5 sila tersebut.
Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai yang inklusivitas, toleransi, gotong royong, serta keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntun. Keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik Sobat Vito Lovers, kembali sambil kita saksikan situasi malam yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Terlihat di salah satu restoran atau kafe yang berada di Ubud menyuguhkan acara musikal di dalam restorannya, tentunya untuk memberikan hiburan serta memberi kenyamanan bagi para pengunjung yang ada di dalam restoran atau kafe itu sendiri, yang mana acara-acara musik ataupun alunan musik yang diputar di suatu kafe memang berpengaruh pada pola konsumsi dan tingkat kenyamanan para pengunjung di dalamnya. Hal tersebut juga mungkin bisa berdampak pada tingkat keuntungan kafe tersebut. Pasalnya, menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh Swedish Retail Institute, musik juga mempengaruhi terhadap penjualan pada sebuah kafe atau restoran. Kembali sambil kita saksikan kondisi lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Monkey Forest. Cukup lancar meskipun terlihat ramai lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4 ataupun mereka para pejalan kaki, yang mana mayoritas terdiri dari para wisatawan dari mancanegara. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Vito Lovers semuanya pastinya. Kembali kita saksikan bersama banyak sekali turis asing di Bali berkebangsaan Singapura, India, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan Belanda. Selain itu, selain suku Bali sendiri, di Bali juga terdapat banyak sekali suku-suku dari seluruh penjuru Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan berbagai suku, bangsa, budaya, agama, ras, kebiasaan, dan golongan masyarakat. Tentunya dalam hal ini Pancasila berperan penting mempersatukan keberagaman tersebut dan membentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dan bisa kita lihat wujud dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini, ada di Bali, ada di Pulau Dewata Bali. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga seluruh keberagaman dan perbedaan dapat dipersatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan untuk menyambut hari lahirnya Pancasila dan sebelum kami menutup video ini, kami ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2023. Semoga kita selalu bersatu dalam keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama dalam satu atap Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian video kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lover semuanya. Jika ada yang kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.